Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi untuk meneruskan pengajian kitab Ad-Durratus Saminah fi Fadlil Madinah. Kita akan memasuki hadis ketiga yang menerangkan tentang keutamaan kota suci Madinah. Sebelum kita mengaji, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan juga barokah. Dan semoga keberkahan kita mempelajari kitab Ad-Durratus Saminah fi Fadlil Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mensegerakan kita untuk bisa ziarah ke kota suci Mekah ataupun kota suci Madinah, baik melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umrah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafus sholih bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Meneruskan pengajian kitab keutamaan kota suci Madinah, kita sekarang sudah sampai pada hadis yang ketiga. Kita akan mengaji sampai 40 hadis karena kitab ini berisikan 40 hadis keutamaan kota suci Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis utawi iki ku hadis kang nomor 3. Kita maknai ini untuk tabarukan kepada para masyayikh dan juga para guru-guru kita, karena kami ingat dan sampai sekarang terus melestarikan ini. Dimanapun kami ngaji, kami usahakan selalu memaknai kitab yang kita pelajari. Al hadisus salis utawi kiku hadis kang nomor 3 an Rafi' bin Hudayj. Dan ceritakan saking sahabat Rafi' bin Hudayj. Rafi' bin Hudayj ini adalah salah satu dari beberapa sahabat Ansor, Ansor. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa anna Rasulullah ing satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi, napa dawuh Kanjeng Nabi, al Madinatu khairun min Makkah. Akhrajahu At-Tabrani fil Kabiri. Maknane al-Madinatu utawi Madinah. Al-Madinatu utawi kutha Madinah khairun iku luwih bagus min Makkah saking tinimbang saking kutha Makkah. Akhrajahu ngetokaken hu ing iki hadis At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani fil Kabiri ing dalem kitab Al-Kabir. Para rawuh ingkang minulya, hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat Rafi' bin Hudayj. Enten sing sanjang Rafi' bin Hudayj, ada yang mengatakan Rafi' bin Khadij. Niku riwayatnya banyak sekali. Kita memakai sing membaca dengan Rafi' bin Hudayj. Siapa sih Rafi' bin Hudayj itu? Rafi' bin Hudayj ini adalah sahabi minal Ansor. Beliau itu adalah golongan sahabat dari kalangan kaum Ansor. Kemarin kita sudah membahas siapa golongan kaum Ansor itu dan siapa golongan kaum Muhajirin. Rafi' bin Hudayj ini adalah termasuk sahabat dari kalangan sahabat Ansor. Rafi' bin Hudayj ini beliau meninggal pada tahun ke-74 Hijriah. Dan Rafi' bin Hudayj ini termasuk salah satu daripada perawi-perawi hadis yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafi' bin Hudayj ini mengikuti Nabi Muhammad, artinya ini mengikuti perang dengan Nabi Muhammad setelah perang Badar. Jadi mulai setelah perang Badar, maka
Rafi' bin Hudayj ini selalu mengikuti kemanapun orang muslimin hendak berperang. Dia itu selalu mengikuti perang yang untuk memerangi para orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Rafi' ini beliau tidak hijrah, tapi beliau tetap berada di kota Madinah. Jadi Rafi' ini lahirnya di kota Madinah dan juga meninggal di kota Madinah ketika khilafah Ibnu Zubair. Rafi' bin Hudayj ini beliau itu selalu mengikuti beberapa peperangan. Jadi dia ini gak matian ya, gak gampang mati ya. Rafi' bin ini kan perangnya kan bolak-balik ya. Mulai Kanjeng Nabi ini hijrah ke Madinah sampai beliau itu wafat, itu kan banyak sekali perang. Dan sahabat Rafi' ini selalu mengikuti peperangan tersebut. Hingga suatu ketika sahabat Rafi' ini terkena panah. Terkena panah, kemudian dicabut panah itu, tapi ternyata dalam proses pencabutan itu, si anak panah atau pucuk daripada panah tersebut tetap berada di tubuh daripada sahabat Rafi' bin Hudayj. Sampai beliau itu meninggal dunia. Ini masanya lama sekali setelah beliau itu terkena panah di perang Uhud sampai beliau wafat itu sangat lama sekali nih masanya. Dan itu tidak bisa keluar, tidak dikeluarkan oleh sahabat Rafi' bin Hudayj ini sampai beliau itu meninggal dunia. Beliau itu termasuk mimman yufti bil Madinatil Munawwarah fi khilafati Muawiyah bin Abi Sufyan wa ba'daha. Beliau itu termasuk mufti, orang yang memberikan fatwa atau orang yang terus menegakkan agama Islam, hukum-hukum agama Islam ketika Nabi Muhammad wafat sampai khalifah atau khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga sampai seterusnya. Ini itu adalah cerita singkat tentang sahabat Rafi' bin Hudayj. Beliau Rafi' bin Hudayj ini meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sabda baginda Nabi Muhammad adalah Al-Madinatu khairun min Makkah. Kota suci Madinah ini lebih utama atau lebih baik daripada kota suci Mekah. Ini masuk akal. Kenapa Madinah disebut sebagai kota yang lebih baik daripada kota Mekah? Dalam sarahnya kitab At-Turratus Saminah fi Fadlil Madinah ini diterangkan kenapa kota Madinah itu lebih baik daripada kota Mekah. Yang pertama alasannya adalah li'annaha haramu Rasul. Karena kota Madinah ini adalah kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, sesuatu apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW maka akan menjadi mulia apapun itu pun. Kita sebagai umat ini kan menjadi mulia karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa kota Madinah ini lebih baik daripada kota Mekah? Kota Madinah ini wa muhbitul wahyi, tempat turunnya wahyu. Selain Mekah juga turun wahyu, di Madinah juga turun wahyu-wahyu atau ayat-ayat atau wahyu dari Allah yang disampaikan atau yang dititipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kenapa kota suci Madinah ini lebih mulia daripada kota Mekah? Wa manzilul barokat.
kota Madinah ini menjadi tempat turunnya barokah. Barokah-barokah yang ada di kota Madinah itu sangat banyak sekali. Tabarruk kepada kota Madinah, karena di kota Madinah itu selain ada jasad atau tempat makam daripada Nabi Muhammad, di situ juga banyak sekali sejarah-sejarah yang menerangkan kehidupan atau dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga di sana itu sangat banyak sekali keberkahannya. Dan di kota suci Madinah itu wabiha azat kalimatul islami wa alat. Agama Islam menjadi semakin tinggi, semakin dikenal, semakin masyhur. Kita tahu bahwa dulu ketika Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Mekah, Islam itu sangat lambat sekali dalam penyebarannya, karena banyak sekali tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok, kabilah-kabilah, utamanya adalah yang dipimpin oleh paman Nabi sendiri, Abi Lahab, itu kan sangat memusuhi Nabi Muhammad dan melarang Nabi Muhammad untuk berdakwah. Sehingga itu kan banyak sekali cerita bahwa Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan dakwah. Beliau itu memula-mula dakwah dengan cara sembunyi. Kemudian akhirnya ada 1-2 orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka yang mengatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu, mereka diintimidasi. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, bahkan ya ada yang diasingkan. Sangat keji sekali waktu itu. Sehingga membuat penyebarkan agama Islam ini menjadi sangat lama. Ini berbeda ketika Nabi Muhammad itu ada di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad itu tidak usah atau tidak perlu berdakwah dengan sangat keras. Nabi Muhammad itu dalam mengajarkan dakwahnya di kota Madinah itu dengan penuh kelemah lembutan, santun. Karena apa? Semua masyarakat kota Madinah itu mendukung daripada dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di kota Madinah ini menjadi sebab lebih mulia atau lebih baik daripada kota Mekah, karena di kota Madinah ini syariat-syariat agama Islam mulai dimunculkan oleh Nabi Muhammad, mulai dihadapkan, mulai diajarkan mana hukum yang halal, mana hukum yang haram. Ini dikeluarkan oleh Nabi atau disyariatkan oleh Nabi ketika beliau ada di kota Madinah. Dan banyak sekali alasan kenapa kota suci Madinah ini lebih baik daripada kota Mekah. Ini adalah pendapat daripada madhab Umar dan juga madhab Imam Malik dan juga banyak sekali dari golongan-golongan orang suci Madinah. Pendapat seperti ini tidak pasti ada yang menentang. Ada kelompok yang mengatakan bahwa kota suci Madinah lebih utama dari kota Mekah. Ada juga kelompok yang mengatakan lebih utama kota Mekah daripada kota Madinah. Sebagaimana pendapat daripada jumhur. Jumhur ini berpendapat bahwasanya Mekah itu lebih utama daripada Madinah. Karena apa? Banyak sekali, karena di Mekah itu ada Ka'bah, di sana adalah Baitullah. Dan tetapi para ulama selain berselisih ini, mana yang lebih utama Mekah dan juga Madinah, mana yang lebih utama, ini semua mempunyai hujjah, semua mempunyai pendapat, tapi semua ulama itu bersepakat bahwa al-buq'ah alladzi dhammat a'du ar-rasul fa hiya afdalu hatta minal Ka'bah. Tempat atau tanah yang digunakan
untuk menyimpan jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain, bahkan misal pun disebandingkan dengan Ka'bah. Karena apa? Karena tanah yang menyimpan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadi tanah yang paling mulia dibandingkan tanah manapun. Sebagaimana enten ten Burdan itu ada siiran daripada Imam Busiri, latiba ya'dilu turban doma a'dumahu. Tidak ada yang lebih baik tanah yang dapat menyimpan jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking api tanah adalah tanah, paling baiknya tanah adalah tanah yang dibuat untuk menyimpan jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Latiba ya'dilu turban doma a'dumahu tuba limuntasikin minhu wa multasimi. Baik sekali atau sangat beruntung sekali mereka yang bisa mengunjungi tempat tersebut. Semoga panjenengan semua, keluarga panjenengan semua diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi kota suci Madinah, berziarah kepada makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bisa melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Banyak salah luputnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.